Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Renungan hari ini berjudul Cara yang Baru dan Berbeda, ditulis oleh Dave Brennan. Menjelang akhir abad ke-19, Mary Slessor berlayar menuju Calabar, sekarang Nigeria di Afrika. Ia sangat antusias melanjutkan pekerjaan misi yang telah dirintis oleh almarhum David Livingstone. Tugas pertama Mary adalah mengajar di sekolah dan tinggal bersama sesama misionaris. Namun ia terbeban untuk melayani dengan cara yang berbeda. Maka Mary pun melakukan sesuatu yang jarang dilakukan di daerah itu. Ia memilih tinggal bersama orang-orang yang dilayaninya. Mary mempelajari bahasa setempat, hidup seperti penduduk setempat, dan makan makanan mereka. Mary bahkan menampung puluhan anak terlantar, dan selama hampir 40 tahun, Mary membawa pengharapan dan kabar baik Injil kepada orang-orang yang membutuhkan keduanya. Rasul Paulus memahami pentingnya memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 dan ke-5, ia menegaskan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Karena itu ia pun melayani orang-orang menurut kebutuhan mereka. Misalnya, bagi orang-orang yang lemah, ia menjadi seperti orang yang lemah. Saya mengenal satu gereja yang baru-baru ini meluncurkan sebuah program pelayanan yang mencakup siapa saja, termasuk mereka yang mengalami disabilitas. Fasilitas gereja pun itu dibuat ramah bagi kaum difabel, sehingga mereka dapat ikut beribadah di dalamnya. Keputusan yang selaras dengan pemikiran Paulus berhasil menarik simpati orang dan memungkinkan Injil untuk terus tersebar di tengah komunitas tersebut. Dalam upaya kita menghidupi iman di hadapan sesama, kiranya Allah menuntun kita kepada cara-cara yang baru dan berbeda untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus.
Sahabat ODB, apa cara unik yang diilhami Allah bagi Anda untuk dapat menjangkau orang lain? Lalu bagaimana Anda dapat menerapkannya? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berilah aku hikmat untuk menemukan cara yang tepat untuk menolong orang lain. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.